Baik teman-teman, untuk bahasan kali ini saya akan menyampaikan satu materi berkaitan dengan profesi teman-teman saat ini sebagai seorang YouTuber gitu ya. Jadi topiknya adalah bagaimana menjadi YouTuber atau pemirsa YouTube yang etis dan estetis. Jadi ini dua hal yang berbeda, etis dan estetis. Nah, kita akan mulai dulu bagaimana menjadi pemirsa yang etis gitu ya. Jadi etis itu berkaitan dengan bagaimana perilaku kita menghadapi kondisi yang sedang kita hadapi gitu ya. Sopan santun, kadang ada yang menyampaikannya seperti itu. Nah, bagaimana menjadi seorang pemirsa YouTube yang sopan dan santun gitu ya. Etis berkaitan dengan hal yang cukup mendasar. Jadi gampangannya begini, kalau ingin menjadi pemirsa yang etis, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan like dan memberikan subscribe. Jadi itu hal yang dasar, karena etis gitu ya, hal yang dasar. Nanti akan meningkat jadi estetisnya seperti apa gitu ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa menjadi seorang pemirsa YouTube itu harus etis, memberikan like dan subscribe? Karena ini berkaitan dengan profesi sebelumnya. Jadi begini, kalau misalkan Anda ingin menjadi penulis, maka harus membaca buku terlebih dahulu. Jadi seorang penulis itu pasti akan senang membaca buku gitu ya. Demikian juga seorang YouTuber harus juga suka melihat gitu ya, melihat YouTube. Pastilah dasarnya seperti itu. Kemudian suka dan akhirnya menjadi seorang YouTuber kan gitu ya. Nah, menjadi seorang pemirsa YouTube yang etis adalah memberikan like dan subscribe. Kenapa seperti itu? Begini teman-teman. Menghargai satu atau mengapresiasi hasil karya orang lain itu banyak cara gitu ya. Misalkan kalau buku, maka kita mengapresiasi bukunya. Nah, YouTube kita juga harus mengapresiasi dengan like dan subscribe. Kenapa like dan subscribe? Karena tahapannya begini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik itu juga dari orang lain. Tidak harus langsung ya. Kalau kita baik terhadap si A, tentu tidak harus kebaikan itu berasal dari si A, tapi bisa dari si C, si D, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam YouTube ini adalah bahwa ketika kita melakukan like dan subscribe terhadap YouTuber tertentu, maka harapannya kita juga akan mendapatkan like dan subscribe dari pemirsa yang lainnya. Kenapa kemudian kita harus etis gitu ya, harus etis memberikan like dan subscribe. Nah, berikutnya begini caranya. Caranya adalah ketika kita memberikan like dan subscribe harus dilihat terlebih dahulu. Jadi dilihat terlebih dahulu 2 menit minimal, kemudian kita like dan kita subscribe. Kenapa harus 2 menit? Algoritma di YouTube, algoritma di Google itu dibuat semanusia mungkin gitu ya. Jadi kenapa harus 2 menit? Karena dalam rentang 2 menit itu secara psikologi, kalau memang seseorang itu tertarik dengan video Anda, maka dia akan stay tune di situ. Dia akan melihat terus gitu ya. Dia akan bertahan selama 2 menit itu. Kalau 2 menit itu menjadi hal yang menarik untuk pemirsa. Ini juga jadi catatan untuk teman-teman ya. Kalau ingin bikin video yang menarik, maka 2 menit pertama harus dibikin semenarik mungkin gitu ya. 2 menit pertama harus dibikin semenarik mungkin supaya pemirsa YouTube stay tune di tempat Anda. Nah, kalau 2 menit itu sudah berlalu dan dia masih berada di channel Anda, berarti dia memang tertarik, like atau suka dengan channel Anda. Nah, di sini yang dituntut pengertian dari seorang pemirsa. Ketika Anda suka di channel itu, maka like lah channel itu atau konten itu gitu ya. Nah, berikutnya adalah subscribe. Karena dengan subscribe itu maka memberikan penghargaan terhadap YouTuber yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini bentuk penghargaan. Nah, ini pentingnya ketika Anda ingin menjadi seorang YouTube atau seorang YouTuber, maka Anda juga harus melakukan hal semacam itu. Ketika Anda membuka video yang baru saja Anda lihat dan Anda tertarik, ya bentuk apresiasinya adalah like dan subscribe gitu ya. Nah, itu hal yang mendasar atau hal yang etis. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena ini ada kaitannya dengan hukum law of attraction atau LOA gitu ya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya.
Nah, secara etis seperti itu. Jadi kita harus memberikan like dan subscribe. Nah, estetisnya seperti apa? Maka estetis ini meningkat daripada etis, ada di atasnya estetis. Jadi kita etis dulu, baru kemudian estetis. Sebuah keindahan. Nah, sebuah keindahan dalam YouTube ketika ada yang komen gitu ya, ada komen di situ, kemudian memunyikan lonceng, ini adalah sesuatu yang indah, estetis. Komen yang bagus-bagus, ada yang menyampaikan 4 kata yang menarik gitu ya. Itu adalah bagian yang estetisnya ketika kita menjadi seorang YouTuber atau pemirsa YouTuber. Nggak bisa dipisahkan ya antara pemirsa dan YouTuber ini, karena mesti akan saling melihat gitu ya. Meskipun nanti Anda sudah menjadi YouTuber handal dan sukses, pasti akan sering melihat itu. Nah, etis dan estetis. Jadi etis itu adalah dasarnya perilaku kita, apresiasi kita terhadap YouTube, kemudian YouTuber ya. Kemudian estetisnya adalah sebuah hal yang indah, ada di atasnya etis gitu ya. Sebuah keindahan. Estetika, sebuah kecantikan gitu ya. Salon estetis, wah, kecantikan, keindahan gitu ya. Oke. Itu yang dasar. Kita harus, kalau kita ingin jadi YouTuber handal, maka kita harus punya etis dan estetis tadi ya, 2 sikap tadi. Yang itu terindikasi dari kita memberikan like dan subscribe. Karena itu kita akan melihat law-nya seperti apa, law of attraction. Jadi di dalam alam ini, dalam kehidupan kita ini menganut hukum law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Gampangnya begini, kalau kita berbuat baik pada seseorang, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menolong orang, maka suatu saat kita akan ditolong orang. Kalau kita beramal pada seseorang, maka suatu saat kita akan mendapatkan amal dari orang yang lain. Seperti itu hukumnya gitu ya. Jadi hukumnya akan tarik menarik. Kalau kita jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekan. Kita jahat terhadap orang lain, kita akan mendapatkan sebuah kejahatan dari orang yang lain juga gitu ya. Karena itu kalau kita memberikan subscribe dan like pada seseorang, pada YouTuber, maka kita akan mendapatkan like dan subscribe juga dari orang lain. Karena itu tidak ada gunanya ketika Anda melakukan unsub gitu ya. Karena bentuk unsub itu sebuah bentuk kecurangan gitu ya. Nah, kalau Anda melakukan unsub, maka ya suatu saat nanti Anda harus siap-siap akan di unsub oleh orang yang lain gitu ya. Jadi ini hal yang sangat mendasar sekali untuk menjadi seorang YouTuber yang benar-benar sukses. Bagaimana kalau kemudian kita di-unsub oleh orang lain? Jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan unsub, maka berarti kita sudah menarik unsub untuk di masa yang akan datang gitu ya. Jadi diam saja, biarin. Mereka melakukan unsub dan segala macam, sudah biarin. Bisa jadi karena cara memberikan subscribe yang salah, atau memang di-unsub gitu ya. Jadi, tapi Anda tidak perlu ikut-ikutan tertarik pada mereka, karena hukum itu akan menarik Anda. Kalau Anda ikut-ikutan unsub, maka suatu saat akan menambah unsub di depan lebih banyak lagi. Sudah biarin saja, beralih ke yang lain. Nah, itu kenapa kemudian kita harus berbuat baik seperti itu ya. Like, subscribe gitu. Nah, itu hal yang bagus untuk membuat kita juga akan mendapatkan like dan subscribe. Ketika kita melakukan like dan subscribe di channel seseorang, maka kita menambah like dan subscribe kita di masa yang akan datang. Jadi tetaplah lakukan seperti itu secara kontinu gitu ya. Oke, law of attraction. Kemudian saya contohkan apa iya seperti itu. Begini, Anda yang muslim ya, mungkin tahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Ali, kamu adalah orang yang paling baik gitu ya, karena amal Anda banyak sekali, menolong orang, berbuat baik pada orang. Oh, Anda bagus sekali, baik sekali gitu ya. Pahala Anda banyak sekali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Anda salah, karena saya melakukan kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Kalau saya menolong orang, ya itu untuk kebaikan untuk diri saya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, sebetulnya hakikatnya untuk diri kita sendiri. Nah, contoh yang lain teman-teman, di Makassar ada seorang pengusaha yang kaya raya mengeluarkan zakat sekian banyak gitu ya, mengeluarkan zakat begitu banyak. Kemudian ditanya oleh seorang wartawan, Bapak ini tidak hitungan sama sekali ya, mengeluarkan zakat, amal, sedekah begitu banyaknya tanpa hitungan. Maka dijawab oleh sang pengusaha ini dengan jawaban yang cukup bagus. Anda salah kalau Anda menilai saya tidak hitungan. Justru saya ini sangat perhitungan sekali. Saya menghitung setiap amal yang saya berikan pada orang lain, saya menghitung setiap zakat yang saya keluarkan, tapi bukan untuk apa-apa, untuk diri saya sendiri, untuk bekal saya di akhirat nanti. Lihat ya, jadi
Orang berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, like dan subscribe pada YouTuber yang lainnya, maka itu sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Kita memberikan komen yang bagus sebetulnya juga untuk diri kita sendiri, karena itu akan menarik komen yang lainnya yang lebih bagus lagi. Jadi hukumnya law of attraction ya. Jadilah seorang YouTuber ataupun jadi pemirsa YouTube yang etis dan estetis gitu ya, supaya ke depan kita menjadi seorang YouTuber yang benar-benar estetis, indah gitu ya. Indah artinya subscribernya banyak, komennya juga bagus-bagus gitu ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan Anda bisa share ke teman-teman yang lainnya supaya YouTube di Indonesia menjadi industri yang cukup bagus dan patut dibanggakan dibandingkan dengan di negara-negara yang lainnya. Karena YouTube di Indonesia itu akan menjadi sebuah industri yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau industrinya cukup besar, maka kita yang berada di dalam industri YouTube ini juga akan kecipratan besarnya gitu ya. Contohnya, kalau Anda berada di travel umroh, kemudian di sana ada penipuan, maka secara keseluruhan akan terpengaruh. Karena ini adalah sebuah industri. Karena itu, mari menjadi YouTuber dan pemirsa YouTube yang benar-benar etis dan estetis. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan sukses selalu untuk Anda.